itu kegiatan hari yang bukan hari ya, pertemuan yang ke-12. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita bisa bertemu ya sampai pada hari yang pertemuan yang ke-12. Ibu dan Bapak tidak mudah untuk bisa konsisten berada di ruang ini karena tantangannya banyak. Tantangannya yang pertama itu kadang, waduh kok males gitu ya. Nah, tantangan yang paling berat itu adalah tantangan yang males begitu. Nah, tantangan yang ringan itu karena kesulitan membagi waktu. Kalau kesulitan membagi waktu, itu kemungkinan masih bisa menyempatkan. Tapi udah males itu berat. Karena itulah yang harus diubah itu dari pola pikir kita sendiri. Ibu dan Bapak, seperti yang saya sampaikan di grup, di WA grup, bahwa materi-materi kita itu sudah saya unggahkan di file. Nah, tadi ada yang bertanya, letaknya itu saya ubah. Nah, ini saya tunjukkan. Saya memastikan dulu Ibu dan Bapak bisa melihat slide saya enggak? Belum ya, oke. Kalau belum, seperti ini, bisa ngelihat ini? Sudah ya, oke. Kalau Ibu dan Bapak akan ngambil materi, itu kan bukanya di file ini. Nah, di file ini kan ya, semula di luar materi kelas, di sini tuh saya siapkan. Tapi setelah saya pikir, lebih baik seluruh materi itu saya kumpulkan pada ruang yang sama. Nah, ruang yang samanya itu adalah ada di materi. Jadi di sini semuanya saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke sini semua. Mulai dari pertemuan 1, 2, 3, ini 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, naik ke atas, 10, 11, 12. Baik Ibu dan Bapak, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, agar kegiatan kita bisa bermanfaat dan fokus kita itu hati dan pikiran kita itu memang ditujukan untuk kegiatan ini supaya kita bisa berkarya dengan baik, maka kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan Ibu dan Bapak masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Ibu dan Bapak, hari ini kita ke-12 ya. Jadi saya akan menunjukkan kembali, ini beberapa teman masih bertanya mengenai, biasanya bertanyanya itu linknya ada di mana gitu ya. Linknya ada di mana. Nah, Ibu dan Bapak, mungkin kita sudah pada pertemuan ke-12, itu sudah kita upayakan literasi kita itu ditingkatkan. Bagaimana literasinya? Literasinya adalah kalau saya menyebarkan flyer atau brosur seperti ini, pasti linknya sudah saya berikan di flyer tersebut. Kalau tadi masih ada yang bertanya, linknya untuk sore itu apa diberikan nanti, kemungkinan terlewatkan membaca flyer ini. Ya. Nah, flyer ini juga berubah dari pertemuan yang kemarin. Berubahnya adalah kalau yang kemarin saya menyampaikan flyernya itu tanpa ada logonya Dinas Pendidikan. Ya, bentar ini maksud saya pinggirkan, tidak bisa. Jadi ini yang saya maksud. Ibu Bapak bisa ngelihat flyernya ini ya, bisa ya. Di pojok itu ada anunya. Ada ya ini. Maksud saya ini, ada logonya. Kalau yang kemarin pertemuan 1 sampai ke 11 itu belum saya beri logonya Jawa Timur.
Ini saya tambahkan. Nanti sampai ke pertemuan ke-17 dan mungkin nanti setelah pertemuan 17 mungkin nanti akan memulai pertemuan lagi tapi dalam forum dan materi yang berbeda. Materinya nanti akan mengerucut kepada upaya menyiapkan tahun ajaran baru, yaitu berkenaan dengan belajar di rumah, BDR. Ibu Bapak perlu Ibu Bapak ketahui, BDR, belajar di rumah. Belajar di rumah itu dilakukan oleh siswa, oleh guru, oleh orang tua siswa, oleh dinas pendidikan, dalam hal ini dibantu pengawas. Ya. Nah, karena sudah satu kesatuan satu arah yang sama, maka sudah dikeluarkan ada pedoman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu mungkin yang belum banyak diketahui teman-teman. Pembelajaran jarak jauh itu disingkat PJJ. Nah, berarti dalam tahun ajaran ini ke depan, itu yang disiapkan itu adalah PJJ. Ada di antara anggota di ruang ini, itu ada yang menindaklanjuti. Yang menindaklanjuti forum seperti ini, itu yang pertama dilakukan oleh Blitar, di Pandegani, oleh Pak Johan dan kawan-kawan, ada Bu Widi, ada Bu Ira, ada Bu Iva, dan sebagainya, itu sudah memodelkan cara yang sudah dilakukan di ruang ini, dimodelkan ke daerahnya. Ini apresiasi untuk Blitar. Lalu juga ada yang sudah mulai ngambil peluang, itu yang di Pak Setio Wawan, itu nanti akan mengadakan webinar yang nanti streaming ya, akan live juga. Ada mengundang saya kaitannya dengan RPP PJJ. Nah, itu nanti kalau mau ngikuti boleh itu. Jadi judulnya RPP PJJ. Rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti apa modelnya nanti akan kita kemas. Itu Pak Setiawan tanggal berapa Pak Setiawan? 3 kalau tidak salah. Kalau tidak 1, 2, 3 Juli. Itu ya. Iya Pak Setiawan ya. Benar ya? Tanggal 3 Juli sampai 8, Bu. Oh, 3 sampai 8 ya. Dan di antaranya itu ya. Karena jadwalnya padat. Jadi tidak apa-apa Ibu dan Bapak, saya mensupport Ibu dan Bapak di ruang ini memodelkan, minimal ngambil memetik pengalaman yang ada di ruang ini, kembangkan seluas mungkin, sebarkan seluas mungkin ke wilayahnya masing-masing. Karena Ibu dan Bapak selama menyebutnya itu sekarang gini, masa darurat penyebaran COVID-19, menyebutnya begitu. Ada surat edaran yang baru Ibu dan Bapak. Itu menyebutnya masa darurat penyebaran COVID-19. Masa darurat itu tidak bisa dipastikan kapan berhentinya. Maka dari kementerian itu mengeluarkan pedoman PJJ-nya. Nah, maka di pedoman itu akan berkembang nyeplit ya. Ada program guru penggerak, ada program guru berbagi. Nah, kita ngambil perannya mana saja itu terserah, baik resmi maupun tidak resmi ya. Maksud saya yang tidak resmi begini, inisiatif membuka ruangan virtual ini murni tidak resmi sama sekali, karena itu inisiatif dari pikiran saya, gitu ya. Lalu berkembang, akhirnya ini menjadi resmi karena sudah dinaungi oleh Dinas Pendidikan, ya. Nah, Ibu dan Bapak nanti juga caranya seperti itu, mengembangkan di daerahnya juga seperti itu, ya. Ini juga ada lagi yang sudah nyeplit mengembangkan itu di SMA 10, di Bu Husnul di SMA 10 itu juga terinspirasi dari kegiatan ini, akhirnya sekolah
IT, berbasis digital, yang sudah pernah dicanangkan itu dipercepat adanya pandemi ini. Dipercepat oleh masa penyebaran COVID ini, masa darurat. Terus sebelumnya kegiatan ini berkembang seperti ini, sebenarnya ada yang sudah berinisiatif lebih tinggi, lebih duluan, yaitu SMA Santa Maria. Di SMA Santa Maria Malang itu sudah full dalam manajemennya, itu sudah menggunakan Microsoft 365. Di dalam pembelajarannya, penilaiannya, itu sudah memanfaatkan. Ya. Di berikutnya juga di Nala juga full dengan Microsoft Teams-nya, Microsoft 365. Begitu. Itu sudah mulai berkembang seperti itu. Nah, jika ini berkembang seperti itu Ibu Bapak, harta karunnya dari dinas provinsi itu benar-benar bisa tergali lewat cara seperti ini. Oleh karenanya, tadi saya sampaikan bincang-bincang ketika teman-teman belum hadir, masih beberapa, nanti di akhir kegiatan kita itu ke-17, itu tanggal 27 Juli. Pertemuan ke-11, teman-teman wajib menyerahkan tugas akhir. Tugas akhirnya nanti secara resmi akan kami serahkan, saya serahkan kepada dinas provinsi. Berupa apa? Berupa testimoni tentang kegiatan ini. Testimoninya diupayakan tidak per individu, tetapi sudah terkoordinasikan. Misal begini, di wilayah Blitar, itu mungkin ada kabupaten, ada kota. Karena ini berdekatan, ada beberapa guru yang ikut di ruang ini, maka beberapa guru kota kabupaten menyatu saja, membuat semacam pentaseni virtual. Mau menciptakan lagu, mau menyampaikan puisi, mau menyampaikan apa saja, tanda petik, identik dengan testimoni. Nah, testimoni inilah nanti yang bisa kita tampilkan ke khalayak di publik negeri ini lewat forumnya ini layanan virtual. Nah, kemarin pada pertemuan yang kesekian, lupa saya, waktu Bapak Kasikur hadir di ruang ini, sudah menyampaikan juga kalau akan diwadahi di websitenya. Nah, nanti testimoni dan karya-karya itu nanti akan dipersembahkan untuk Dinas Pendidikan Jawa Timur, diwadahkan di web itu. Nah, apakah nanti di web itu diunggah ke YouTube? Saran saya silahkan diunggah. Tapi yang penting testimoninya kepadanya yang kita utamakan. Ya, ucapan terima kasih kepada kepala dinas, kepada kepala bidang, kepada kepala Kasikur, kepada saya. Yang penting kepada teman-teman yang lain. Yang penting kegiatan ini ada momentumnya. Ya, testimoni itulah nanti yang kami butuhkan. Ya, sebagai bentuk proses ya, sejarah bahwa layanan virtual itu dimulainya itu seperti ini. Ibu Bapak nanti akan menyampaikan kronologisnya mulai dari tidak bisa apa-apa, kemudian bisa begini, dari dicontoh Ibu Nini begini, itu silahkan diceritakan. Jadi bebas nanti di dalam testimoni. Nah, itu bila berbasis wilayah. Nah, bila tidak berbasis wilayah, alasannya pesertanya satu wilayah itu hanya satu, berarti nanti satu itu mewakili wilayahnya. Berarti nanti yang kita persembahkan kepada Dinas Pendidikan, itu nanti akan ada sekian wilayah yang sudah mengikuti layanan virtual. Nanti tampilkan hasil-hasilnya seperti apa, dari kondisi saya tidak bisa ini, kemudian mengikuti kegiatan dirancang sekian pertemuan, dilatihkan ini, akhirnya saya bisa ini, daerah saya bisa ini. Kok di Blitar sudah ada buahnya itu, daerahnya di Blitar itu sudah mengadopsi kegiatan ini, diwadahi oleh cabang dinas, oleh kepala dinasnya di Blitar, itu ada webinar-webinar, seperti menjamur saat ini di Blitar. Saling kepingin mengadakan webinar-webinar
walaupun awalnya tanda petik masih mengadopsi dari strategi yang saya lakukan di ruang ini. Tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, nanti misalnya di Kota Malang. Di Kota Malang, ini yang ikut, yang jelas ini dari BSS. Itu 1 orang. Kemudian di Santa Maria, awalnya 17 orang, tapi mungkin masih ada yang berkurang berikutnya. Kemudian Santa Maria ya, SMA 6, jadi 3 lembaga. SMA Nala 4 lembaga, SMA 10 5 lembaga. Berarti ada 5 lembaga di Kota Malang. Itu nanti silakan siapa yang akan mengkoordinasikan punya tampilan kreasi yang isinya testimoni, gitu ya. Mau lagu, mau gerak tari, lagu yang dipisahkan dari masing-masing daerahnya, maksudnya dari masing-masing sekolah, masing-masing rumah, diambil sendiri, disyuting sendiri, lalu dikolaborasikan, itu silahkan. Gitu ya. Jadi nanti puncak seninya kita, testimoni kita, puncak kegiatan kita, itu nanti akan kita lihat sebelum diserahkan kepada kepala dinas, tanggal 27 dikurangi tanggal 20 Juli, nanti kita tampilkan di ruang ini. Nah, nanti persis tanggal 27 kita akan mengundang, kalau kepala dinas berkenan, tidak sibuk beliau, tapi jika beliau sibuk, maka nanti Ibu Kabid kita undang hadir di sini, kita serah terimakan hasil karya kita. Nah, nanti kalau Ibu Kabid itu tidak bisa hadir, maka nanti Bapak kasih. Begitu nanti rancangannya. Itu Ibu dan Bapak ya. Nah, maka mumpung kita masih ada kesempatan belajar pertemuan ke-13, 14, 15, 16, 17. Masih ada 5 kali pertemuan. Kegiatan pentas seni kita akan kita cek pada tanggal 20, berarti kita masih ada 3 kali Senin. Itu untuk merancang, berpikir nanti kok mau mendiskusikan, saya nanti akan menampilkan ini itu silahkan. Dari Jember misalnya, Jember menyampaikan ke saya akan mengajak teman-teman MGMP dan guru-guru di sekolahnya. Silakan. Kenapa ini saya oke saja, masalahnya ini sudah penyelenggaranya dinas provinsi. Kalau misalnya penyelenggaranya hanya saya sendiri, kemungkinan saya menolak karena apa? Sudah terlalu jauh untuk meremedi materi. Itu ya. Namun karena ini penyelenggaranya dinas provinsi, itu dipersilahkan, namun dengan catatan pada tanggal 27 itu memang belum bisa menerima sertifikat. Karena apa? Dianggap masih proses belajar. Kok teman-teman itu SKL-nya tercapai begitu. Jadi saya merancangkan 17 kali pertemuan itu dengan dasar pemikiran yang matang Ibu dan Bapak. Jadi ibarat Ibu Bapak murid itu dari PPDB, kemudian proses pembelajaran sampai kelulusan gitu, kelulusannya juga virtual gitu ya, seremonialnya wisudanya anak-anak kan juga virtual juga toh. Itu mirip seperti itu. Jadi nanti kita juga akan melepas alumni, Ibu Bapak nanti juga akan kami lepas alumni itu untuk menjadi SDM yang bisa mengembangkan di wilayahnya masing-masing berkat layanan virtual yang gratis ini. Gitu Ibu dan Bapak ya. Nah, berikutnya saya tunjukkan pula bahwa kalau saya menyampaikan ini, itu biasanya saya sertakan, ada linknya, juga ada QR code-nya. Nah, bagi yang memiliki kode pembaca QR code, itu silahkan, ini bisa difoto, jika tidak, ini bisa diketik kembali, begitu. Nah, jadi sekali lagi, flyer ini sarana kita untuk melatih menjadi biasa. Jadi nanti yang pertemuan ke-13, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang bertanya di mana akan join, ya, karena semuanya sudah satu paket di flyer-flyer tersebut, ya. Jadi itu ya Ibu Bapak ya. Nah, lalu berikutnya setelah flyernya seperti itu tadi ceritanya, berikutnya saya juga menyajikan ini.
Ya, Ibu Bapak bisa melihat PPT saya ini? Bisa ya? Bisa. Bisa ya, gitu ya. Skala Firtis tanggal sekian. Nah, oke. Ini ya, mudah-mudahan terbaca. Jadi ini alurnya ya. Berdoa tadi sudah kita mulai. Kemudian penguatan itu tadi yang saya sampaikan tadi, sekaligus rencana tindak lanjut kita pada pertemuan ke-16 menuju ke-17 saat Ibu Bapak dilepas menjadi alumni, ya. Lalu tindak lanjut, tanggapan, kemudian nanti tanggapan itu yang dimaksudkan ini Ibu Bapak, penguatan dan tindak lanjut ini Ibu dan Bapak hari ini fokusnya itu kepingin melihat sebelum alumni dilepas, sebelum saya laporan kepada kepala dinas di provinsi melalui kepala bidang, capaian-capaian yang sudah Ibu Bapak miliki itu seperti apa hingga pertemuan ke-12 ini nanti perlu saya laporkan kepada beliau. Oleh karenanya, pada hari ini fokusnya Ibu dan Bapak itu adalah mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti hasilnya seperti apa, itu nggak apa-apa, walaupun masih belum final. Walaupun masih proses belajar, nggak apa-apa. Tapi tetap data itu harus saya rangkum begitu. Nanti Ibu dan Bapak setelah saya memberi penguatan, sifatnya nanti adalah sharing dari hasil kerja, ya. Nanti dari sharing hasil kerja itu kita semacam membuat termin misalnya penyajinya dari wilayah misalnya wilayah yang paling jauh misalnya mana ini Lamongan misalnya. Lamongan presentasi dulu. Lalu wilayah Gresik dan seterusnya. Mudah-mudahan cukup, tidak usah panjang-panjang, enggak apa-apa. Yang penting progres kerjanya itu terketahui, ya. Terus nanti kita buka termin tanya jawab. Nah, kalau sudah, nanti dari tanya jawab itu saya bertugas apa? Bertugas memberi penguatan kembali. Tuh, jadi nanti setelah ditanggapi, saya beri penguatan kembali. Dan tidak lupa, Ibu dan Bapak masih ingat ya, alat kontrolnya itu adalah presensi, kemudian kuis, kemudian angket tanggapan ya. Angket tanggapan tuh ini, angket tanggapannya. Ya, ini sengaja saya bolak-balik mencoba Ibu dan Bapak sudah konsisten atau belum begitu. Nah, sebelum Ibu dan Bapak akan menyampaikan hasil kerjanya, Ibu Bapak saya minta terlebih dahulu memastikan presensinya itu sudah diisi dulu. Apakah Ibu dan Bapak sudah presensi mengambil sebelumnya atau belum? Belum, Bu. Belum, baik. Bu. Baik, monggo kalau begitu sekarang Ibu dan Bapak presensi dulu ya. Bisa mengunduh dari itu apa belum? Belum ya? Saya share ya. Iya, Saya itu share. tadi hanya join toh Bu itu yang apa? Yang Oh enggak, ada ini di situ. Nah di sini ini pakai tinyur sekarang, pakai tini. Oh itu. Nah itu termasuk kita harus berlatih. Apapun link yang saya berikan harus dibuka lebih dahulu. Ya, yang absennya berarti nomor berapa itu, Bu? Nah, ini sudah pasti urutan berpikirnya kira-kira gimana? Apa dulu? Berarti absen dulu nomor 1. Nah, ini absen dulu, terus baru kuis, terus ini tanggapan. Jadi sekarang Ibu dan Bapak mengisi 1 dan 2 dulu. Dipersilakan. Di WA-nya juga saya share kembali.
Ini saya mute lagi ya. Apakah ada kesulitan untuk form pengisian absensinya dan kuisnya? Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Ya. Ada, Bu. Oke, ya. Presensinya sudah terisi 31. Ya. 31. Kuisnya terisi 17. Mudah-mudahan soalnya tidak sulit, jawabannya bisa benar semua. Ini masih 17, masih 18 orang. Berarti kurang 13. Kurang 11. Kurang 11 peserta yang belum mengisi. Kurang 9. Setelah selesai mengisi kuis, kita bahas, karena kuis ini penting kaitannya dengan tingkat pengetahuan Ibu dan Bapak. Diharapkan setelah Ibu dan Bapak jadi alumni dari layanan virtual ini, Ibu dan Bapak menjadi teladan, jadi baik itu pengetahuannya maupun keterampilannya. Nah, cara-cara yang saya sampaikan
lewat layanan virtual kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini mudah-mudahan menginspirasi di wilayah masing-masing. Jadi setiap kegiatan itu harus terpantau, harus terprogram dan terpantau. Sebelum pelatihan itu berakhir, dipastikan pengetahuan dan keterampilannya benar. Sehingga nanti kalau menyelenggarakan di daerahnya sendiri, Ibu dan Bapak tidak ada kesalahan-kesalahan. Karena kalau terjadi kesalahan, itu juga menjadi tanggung jawab kami sebagai pelatih Ibu dan Bapak. Ini masih kurang 7 orang. 7 orang. Kalau Ibu Bapak melihat di situ pesertanya yang hadir berapa? Kalau absensinya tadi 31. 30 yang Yang hadir 30 begini. 30 ya. Tapi absensinya kok 31 ya? Oh ya, ada 1 tapi sudah minta izin mengikuti dari dari jauh itu ya, nanti akan gabung karena sedang rapat komite. Begitu. Sehingga absensinya saya berikan karena nanti akan gabung. Oke, kalau itu jumlahnya 30 berarti kurang 6 yang belum mengisi kuis. Belum mengisi kuis itu kurang 6. So, barangkali bisa saya tunggu. Kepala sekolah yang hadir di ruang ini kira-kira siapa ya? Bu Husnul apa Bu Husnul kan? Ya Bu, saya Bu. Ya wes nggih. Ya, oke. Kepala sekolah 1. Oke. Masih kurang 6 orang yang mengisi. Jangan-jangan 6 orang ini masih sholat ya? Mungkin enggak ya jam sekian sholat ini? Mungkin Bu. Ya, jadi habis presensi terus ngisi sholat dulu ya. Baik, kalau begitu ini kita bahas saja Ibu dan Bapak. Itu ya. Kita coba mulai dari nomor 4 ya. Apakah aplikasi penghitungan angka kredit yang disusun oleh guru mata pelajaran kimia dapat disusun menjadi karya best practice? Ada yang bisa memberi tanggapan ini? Tidak, Bu. Tidak Bu. Tidak ya? Tidak. Oke. Tidak. Alasannya tolong saya diberi alasan. Karena karya itu digunakan oleh orang lain atau guru lain. Orang lain, guru lain. Yang membuat siapa? Guru kimia. Guru kimia. Lalu yang membuat guru kimia Tidak sesuai tupoksinya, Bu. ya, baik. Mata pelajaran kimia. Iya, tidak sesuai dengan tadi yang menjawab tadi Pak Adi Prawito sudah ada di sini ya? Pak Adi Prawito? Iya. Tadi kayaknya suara Pak Adi Prawito ya. Baik. Bu Sukristin sudah ada di sini toh? Tadi sudah menjawab toh? Saya sudah. Ya, oke. Baik. Jadi yang benar jawabnya itu tidak bisa ya. Kenapa? Alasannya ini nanti mungkin Ibu dan Bapak akan mengalami ketika bertemu teman-teman yang akan naik pangkat ya, supaya bisa memberi penjelasan. Kalau kita mengajukan kaitannya ini kalau misalnya pegawai negeri ya misalnya, di yayasan juga kalau menetapkan seperti ini bisa saja menjadi alasan nanti ya. Mengapa ini tidak bisa? Karena tidak sesuai tupoksi ya. Tidak sesuai tupoksi. Tetapi bukan berarti karyanya, ini sebenarnya kasusnya siapa ini nomor 4 ini? Miliknya siapa ini? Bu Christine. Halo?
Saya miliknya Bu Christine ya. ya. Itu oke. Sengaja soalnya itu saya sesuaikan dengan ini namanya kontekstual gitu ya. Ini saya sesuaikan dengan peserta didik gitu ya. Jadi karena Bu Christine itu sudah membuat aplikasinya itu tidak berkaitan dengan mata pelajaran kimia. Begitu. Maka ini tidak bisa diangkat menjadi karya ilmiah. Karya ilmiahnya tidak bisa. Tapi yang bisa itu adalah karya inovatif. Oh, gitu ya. siap. Jadi karya inovatif itu bisa, tapi karya ilmiah tidak bisa. Ya, sama seperti PTK. Pak Ferda ada di sini, Pak Ferda? Halo, Pak Ferda? Ada ya. Pak Brian juga di sini. Halo, Pak Brian. Bu Age. Halo, Bu Naning. Halo, oke, baik. Ini kaitannya dengan teman-teman yang mau PTK. PTK terpaksa saya pending dulu karena dalam perkembangannya begini. Untuk PTK tindakan itu di dalam ketentuan penilaian itu masih belum bisa tindakannya virtual. Jadi masih suaranya ya. Jadi tindakannya itu baru masih diakuinya itu tindakannya itu harus tatap muka. Maka untuk yang PTK, jika yang sudah menyusun, itu sementara sampai proposal dulu. Nanti bisa dilakukan ketika buka sekolah, syukur-syukur zonanya zona hijau, sekolah bisa buka dengan protokol kesehatan, maka itu bisa dilakukan PTK. Selama belum masih PJJ daring, PJJ ada 2. PJJ daring dan PJJ luring. Luring itu berarti tidak di jaringan. Gitu ya. Nah, PTK pun juga demikian. Tidak bisa melakukan PTK jika tidak terkait dengan tupoksinya guru mata pelajaran mengampu mata pelajaran apa tadi. Gitu ya. Jadi jawabannya ini masih hampir separuh loh ya. Masih separuh yang menjawab dapat itu masih banyak, cukup banyak ini. Oke. Terus sekarang yang nomor 5. Jika seorang guru bahasa Inggris membuat tutorial pembuatan soal kuisis dan yang bersangkutan membuat soal sendiri, kemudian diterapkan untuk siswanya, dapat disusun menjadi karya best practice. Bagaimana? Ini kasusnya siapa? Siapa kira-kira? Bu Widi, saya Bu. Oh iya, Bu oke. Widi ya. Nah, Bu Widi ya, oke. Iya. Nah, jadi artinya begini, Bu Widi belum menjawab, ada teman yang lain menjawab. Itu pertanda teman-teman kemarin waktu membuka YouTube-nya Bu Widi tidak sekedar like and subscribe. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, tetapi juga melihat mengikuti. Jadi ini sekaligus sarana belajar kita Ibu dan Bapak. Sarana belajar kita adalah literasi kita ini memang lemah. Bagaimana indikatornya lemah? Sering kita cari loncatan. Cari ending terakhir. Prosesnya tidak kita lalui. Sama seperti ketika kita melihat YouTube yang di-share oleh teman-teman, mungkin lewat pertemuan ini saya menyarankan kepada Ibu dan Bapak, kita tingkatkan. Kalau kemarin sebatas like and subscribe, tuntas, selesai. Tapi kali ini kita tingkatkan literasi kita. Sampai kepada paham isinya dari yang kita like atau kita subscribe. Karena itu juga sarana literasi. Ibu dan Bapak, saya tadi jam 8 sampai 11 itu juga mendampingi online begini bersama Prof. Marhaini, itu penilai angka kredit di pusat. Mengadakan pelatihan khusus makalah ilmiah. Begitu Ibu dan Bapak.
Nah, di sana ada satu kata yang bisa saya sharingkan di sini, bahwa kita bisa menulis itu bila kosakata kita banyak. Kita kesulitan menulis bila kosakata kita sedikit. Nah, untuk bisa menambah kosakata kita, sarananya adalah satu, membaca. Oke. Yang kedua, apa? Yang kedua apa? Kira-kira mendengar. Ternyata mendengar. Maka ada alasan ini sekarang ini. TV melihat kita, iya. Seringkali gitu ya. Bukan kita melihat TV ya, TV melihat kita. Ternyata ada juga yang tidak bisa tidur kalau tidak mendengarkan. Apapun, entah radio, apa-apa disuruh mendengarkan. Itu ternyata justru sarana memperkaya kosakata. Nah, itu ilmu bagi saya. Tadi pagi saya dapat ilmu dari Prof. Marhaini itu begitu. Kalau beliau mau tidur itu semuanya pokoknya telinganya mendengar. Mau tidur itu di bawah ambang kesadaran kita, itu banyak kosakata tuh masuk di pikiran kita. Nah, nanti kita gunakan kata-kata disambung-sambung pakai preposisi, jadilah kalimat pendek. Kalimat pendek disambung menjadi kalimat panjang. Kalimat panjang panjang jadi paragraf. Paragraf dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke ya. Nah, kembali ke masalahnya di Bu Widi tadi. Ini bagaimana? Dapatkah dilaporkan sebagai best practice yang dapat dihitungkan angka kredit? Dapat atau tidak? Dapat. Oke ya, dapat. Jadi yang di best practice-kan Bu Widi itu adalah pembelajaran yang penilaiannya menggunakan kuisis. Begitu. Tapi best practice-nya, pengalaman terbaiknya, kuisisnya itu dibuat sendiri. Begitu nanti. Misinya tutorial. Tutorial tadi. Jadi nanti best practice-nya itu, kuisisnya itu didampingi tutorial tadi. Dampaknya gini, muridnya itu bisa berulang kali mendengarkan tutorial itu sehingga bisa meningkatkan prestasi belajarnya. Paham ya yang saya maksud ya? Nah, nanti Bu Widi mau tidak mau harus mencari teori. Teori tentang apa? Teori yang mendasari bahwa orang itu kalau diberi informasi terus menerus gitu, suwi-suwi apal. Setelah apal, daya kemampuan tadi itu mengendapnya di pikiran tuh lama. Itu namanya retensi. Jadi nanti cari teori tentang retensi. Begitu nanti. Itu ya. Jadi yang tutorial ini sekaligus mengarahkan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Yang berbau tutorial itu nanti angkat pada waktu untuk best practice, tekankan ini dipakai untuk. Nah, pengalaman terbaiknya itu tadi membuat sendiri, dipakai untuk. Nah, itu ya. Nanti penekanannya itu ya nanti ya di dalam laporannya. Tapi nanti saya lihat dulu teman-teman presentasi, nanti bisa kita saling nambahi. Oke ya. Nomor 6 sudah terjawab seperti itu. Sekarang nomor 7. Keikutsertaan peserta dalam layanan virtual ini mendapat manfaat dalam kaitannya berikut. Yang apa ini? PKB. Ternyata masih menjawab PKG ya. Ya enggak apa-apa sudah. Enggak apa-apa. Tapi Ibu dan Bapak yang jelas begini. Kalau yang pertama kali dilakukan, menurut Ibu dan Bapak, ini nanti SKP-nya bulan berapa sudah mulai jalan ya. Ini tetap nanti SKP harus kita penuhi. Yang dijalankan duluan itu PKB apa PKG? PKB. Yang atas apa yang Mbak? PKG. Atas apa bawah? Atas, Bu. Yang Atas. Ada yang berpendapat lain? Oke ya, nggak ada yang ya? Saya ada benar. yang. Oke, yang mana? Ibu yang mana? Yang bawah ya? Oke. Kita masuk. Alasannya gimana? Itu termasuk salah satu unsur utama pada PKG.
Terus. Jadi kita harus mendahulukan penilaian kinerja guru dulu karena PKB termasuk di dalamnya. Oke. Ada yang punya alasan yang menjawab PKB? Nggih, monggo. Monggo, siapa tadi yang menjelas PKB? Enggak ditunjuk. Murid saya yang paling duduk di depan sendiri siapa ini hari ini? Ayo anak-anak yang duduk di depan sendiri nih, maju menjawab, silakan. Siapa? Pak Sugeng kayaknya ada di sini ya? Ayo, Pak Sugeng. Oke. Pak Sugeng, monggo Pak Sugeng. Coba Pak Sugeng. Pak Sugeng, gitu aja sudah saya apal nih Pak Sugeng ini. Iya. Pertanyaan mana yang dilakukan dahulu, PKB yang atas apa yang bawah? Oke, bingung? Di bawah, Bu. Yang bawah. Alasannya seperti Bu Christine tadi? Sebagai tugas pokok guru tuh. Oh, tugas pokok guru. Oke, tugas pokok guru itu merencanakan, kemudian melaksanakan, menilai, evaluasi itu menilai tadi, membimbing, melaksanakan tugas tambahan. Itu ya. Oke. Nah, sekarang cari alasan yang jawabnya A. Yang jawabnya itu PKB. Monggo, bangku yang kedua. Siapa ini yang duduk bangku kedua? Saya lupa namanya. Silahkan. Ayo, siapa? Tidak usah ditunjuk. Ya sudah, monggo, silahkan. Ayo. Loh, yang jawab banyak kan PKB toh? Ayo kasih alasan, saya kasih alasan. Mohon maaf Bun, ini itu yang nomor 7 ya. Kalau yang nomor 8 mana yang lebih dulu itu yang nomor 8. Oh iya. Iya. Oh iya, keliru. Yang nomor 7 ya. Bentar, Bu. Kalau yang nomor 7 kalau ini tadi atas, yang ini yang nomor 8 di bawah. Iya, saya kok ya jadi murid yang duduk paling depan tambah saya salah ini. Baiklah, saya ulang kalau itu ya, keikutsertaan ya, yang mendapatkan manfaat dari kegiatan ini ya. Ya, kegiatan ini PKB ya, benar ya? Nah, nomor 8 deh, ya. Jawabnya yang mana ini? Yang banyak ini jawabannya, yang banyak jawabnya kan G ya. Yang G ya, oke ya, G. Yang banyak yang G. Nah, sekarang tadi yang alasannya G ya, alasannya PKG itu sudah menyampaikan tadi karena itu tupoksi. Sekarang betul. Yang punya alasan jawabnya PKB kan ada 4 nih. Belum tentu loh yang jumlahnya sedikit gini. Belum tentu orang yang tidak baik itu jumlahnya banyak. Kebalik deh. Gini, kalau ada orang baik 1, orang baiknya 1, tidak baiknya 1000, nanti yang 1 itu seakan tidak baik loh ya. Iya toh? Karena orang baik itu kan berbeda dengan yang tidak baik ya. Sehingga karena banyak yang tidak baik, akhirnya orang 1 tadi menjadi tidak baik gitu. Padahal yang benar itu yang 1, misalnya begitu. Sama seperti ini, belum tentu yang menjawab jumlahnya sedikit itu yang keliru, yang menjawab banyak itu yang benar. Nah, sekarang saya minta bantuan alasannya yang menjawab PKB. Yuk, monggo. Ayo bangku keberapa tadi? Bangku ketiga, silakan. Monggo. Ayo anak-anak. Monggo anak-anak, bangku keberapa wis terserah. Yuk, segera kita presentasi karena. Yuk. Kalau yang PKB alasannya gimana? Waduh, nggak ada yang bisa menjawab? Saya PKG, Bu. Oh, PKG. Yang menjawab PKB, ya dicek kalau begitu. Kalau tidak ada yang mau apa tuh mengaku ya. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Ayo siapa yang mau mengaku aja deh. Terserah. Wong belum tentu salah loh itu. Belum tentu salah. Ayo, siapa? Siapa yang mau memberikan alasan? Presentasi PowerPoint. Oh, apa itu? Saya ya, Bu ya. Ya, silakan, yuk. Ya. Karena kita harus bekerja dulu baru dinilai, Bu. Jadi kita membuat
hasilnya dulu baru kita nilaikan. Itu barangkali pemikiran saya. Ibu siapa, Bu? Ibu siapa, Bu? Ibu siapa, Bu? Bu Fatiah. Bu Fatiah dari SMAN Blitar. Oh, dari Blitar, Bu Fatiah ya. Oke. Iya. Baik. Iya. Nah, sekarang di sini ada teman-teman di ruang ini kan sebagai koordinator PKB. Apa koordinator PKG? Di surat tugas itu koordinator PKG apa koordinator PKB? PKB ya? PKB. G apa B? G. B ya, oke. Baik, sekarang yang bertugas sebagai koordinator PKB di ruang ini siapa? Ayo mengaku. Saya Bunda. Monggo, wis sedang bercerita. Bercerita gimana? Ya kalau pengembangan keprofesian berkelanjutan itu menurut saya dilakukan guru sebagai tindak lanjut dari tugas pokok. Jadi misalnya tadi kalau tugas pokok guru kan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti. Nah, salah satu unsur PKB itu merupakan salah satu unsur utama dari penilaian kinerja guru. Jadi si PKB itu dilaksanakan di dalam penilaian kinerja guru itu sendiri. Jadi setelah mengevaluasi sebagai tindak lanjutnya ya PKB itu. Oke, baik. Satu alasan dari koordinator PKB. Nah, sekarang koordinator PKB yang lain, ayo menyampaikan. Ayo mengaku jadi koordinator. Nggak usah takut, nanti kan kita bantu. Ya, mana? Iya, monggo. Iya, monggo. Ya, kalau PKB itu kan artinya dilakukan rutin karena kita berhadapan langsung dengan peserta didik. Kalau penilaian kinerja guru, sepertinya ada waktu-waktu tertentu, tidak harus setiap saat. Jadi ada mungkin bisa 1 semester atau mungkin setiap akhir pelajaran. Oke, itu Bu Paulin ya tadi ya? Iya, Bu Paulin pinter. Ayo, sekarang yang lain lagi. Bu Paulin udah pinter, jawabnya udah bagus. Ya, siapa lagi yang koordinator PKB? Yuk. Ada yang nggak mau ngaku nih. Nanti ditunjuk lah nggak mengaku. Saya stop dulu. Ini kok suaranya ya udah. Ibu Bapak sudah bisa mendengar suara saya lagi ya? Bisa. Sudah ya, bisa ya. Oke. Dan tentu bisa. Alasan. Oke, monggo. Siapa yang memberikan alasan lagi? Ayo. Sudah nggak ada yang memberi alasan. Ayo sekarang ditunjuk gitu. Ayo Bu Endang, cepat Bu Endang. Bu Endang koordinator PKB nggak mau mengaku ini. Silakan Bu Endang. Ya, Bu Endang silakan. Menurut saya seperti yang disampaikan oleh Bu siapa tadi Bu, intinya bahwa kita melakukan dulu melalui PKB itu baru dinilai kinerjanya gitu. Ya, oke ya, baik. Oke, berarti Bu dan Bapak kalau ini kita pilah gitu ya, kita kategorikan. Jawabannya ada 2 golongan ini tadi. Golongan yang pertama itu menyatakan PKG itu tugas pokok. Karena pokok itu sama dengan utama. Karena utama, maka harus dilakukan duluan. Yang kedua itu dibalik. Dibaliknya, alasannya PKG itu dilakukan pada kurun waktu tertentu. Gitu. Karena kurun waktu tertentu, maka ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bisa terus-menerus. Ya, keduanya punya alasan Ibu dan Bapak.
Tapi sekarang kita coba berpikirnya dari ketentuan, tapi ketentuan itu sebenarnya ada dasar berpikirnya. Kita awali dari dasar berpikir begini. Guru itu ya, itu bisa mengajar dengan baik. Logis berpikir kita itu membekali diri dulu, ataukah langsung bisa mengajar langsung dinilai? Membekali, Bu. Baik, membekali ya. Nah, kalau membekali, sarana untuk membekali itu kegiatannya lewat seperti apa saja? Pengembangan diri, Bu. Nah, lewat pengembangan diri. Kalau begitu, mana yang dilakukan? Pengembangan diri dulu atau dinilai tadi? Pengembangan diri, pengembangan diri. Oke, baru dinilai. Jadi tadi Bu Pauline sudah bagus ya, walaupun Bu Pauline bukan PNS, alasannya sudah masuk akal tadi ya. Jadi ini pembelajaran untuk kita. Yang namanya penilaian kinerja guru itu ada 2 macam, Ibu dan Bapak. Macam yang pertama, ini sama dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi Bu Snul masuk juga kegiatan ini yang saya sampaikan ini. Kalau penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, itu yang pertama dalam kaitannya melaksanakan tupoksinya. Tugas pokoknya. Itu ya. Jadi merencanakan, melaksanakan, menilai, gitu ya. Itu namanya tugas pokok. Nah, ada penilaian kinerja yang sifatnya itu tahunan. Tadi yang Bu Pauline tadi menyebut kurun waktu tertentu, itu sudah betul. Tapi ditambahkan lagi ya, kurun waktu adalah tahunan. Makanya ada PKG, PKKS, itu yang dikerjakan oleh kepala sekolah atau pengawas, itu menjelang akhir tahun. Nah, yang ada di kuis tadi, itu yang tahunan. Kalau begitu, sudah pasti yang dilakukan harus PKB dulu. Gitu ya. Maka teman-teman yang bertugas sebagai koordinator PKB itu harus paham ini. Di awal tahun harus merancangkan dulu pengembangan dirinya nanti apa. Kemudian publikasi ilmiahnya apa. Karya inovatifnya apa. Kalau dirancangkan dasarnya apa? Dasarnya adalah pengalaman tahun sebelumnya. Gitu ya. Itu dirancangkan. Berarti PKB itu sifatnya individual. Tidak bisa disamaratakan. Karena apa? Nanti nyambungnya kepada kebutuhan angka kredit. Kalau di yayasan menetapkan ketentuan kenaikan pangkat pakai angka kredit, kemungkinan alur berpikirnya sama. Kaitannya dengan kebutuhan angka kredit. Ya. Kalau nanti sudah dikaitkan dengan kebutuhan angka kredit, maka hal-hal ini saya tujukan lagi, hal-hal yang diikuti untuk pengembangan diri, untuk berniat membuat publikasi ilmiah, membuat karya inovatif, itu sudah disesuaikan dengan besaran angka kredit yang dibutuhkan. Begitu. Makanya butuh dirancang. Itu ya. Tapi kalau tidak ada perancangan, kemungkinan sekedar ikut itu gambling. Ada sok kekurangan, ada sok kelebihan. Kalau sok kelebihan enak, tapi yang kekurangan dampaknya naik pangkat, mundur, kurang karena tidak dirancangkan dari awal. Begitu Ibu dan Bapak ya. Nah, ini yang saya contohkan, misalnya kalau di Bu Snul kan ini sudah mau maju ke 4E. Yang saya kan mau majunya ke 4E itu dirancangkan dulu. Karena baru 4D. Itu ya. Nah, saya contohkan yang saya. Dari 4D menuju ke 4E, saya kurang
200. Anggap saja begitu, contohnya 200. Lalu saya rancangkan dari 2019 ya, menuju ke 4E itu semalas-malasnya saya, itu 4 tahun misalnya. Berarti 19, 20, 21, 22. Berarti tahun 2022 saya akan naik pangkat. Dari 2019 menuju ke 22 itu 4 tahun. Saya rancangkan tiap tahunnya 200 dibagi 4. Berarti ada 50. Nah, 50 ini nyambungnya ke SKP Ibu dan Bapak ya. 50 tadi nanti akan kita hitung. Unsur utama, tulisannya memang PKG di atas, tapi pelaksanaannya PKG itu terakhir. Itu ya. Habis PKG, nanti ketemu, kalau guru ya itu ya, nanti PKB-nya ketemu, yang diperkirakan dalam 1 tahun, angka kreditnya itu 50. Berarti di SKP, Ibu Bapak SKP kan ya, di SKP itu kita buat target milihnya yang sampai angka kreditnya ketemu angka 50 jumlah angka kredit. Berarti dirancangkan tahun 19, 50 angka kredit itu di SKP. 20, 50 angka kredit di SKP. 21 di SKP 50 lagi. 22 di SKP 50, ketemulah di tahun 2022 genep 200 sehingga di tahun itu naik pangkat pas. Begitu Ibu dan Bapak caranya. Oke ya. Nah, untuk mengatur bisa sistematis logis seperti itu, sarananya kegiatan ini. Karena kalau tidak diawali dari kegiatan ini, kegiatan yang paling membencikan, gitu ya, benceno ya, itu adalah PKB khususnya publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, berangkat dari itulah Ibu dan Bapak, best practice saya yang ingin saya dongkrak adalah PIKI, publikasi ilmiah, karya inovatif. Oke ya, nyambung kepada best practice nanti. Oke, nah, jadi cara berpikirnya seperti itu. Nanti teman-teman yang di yayasan, di sekolah swasta, juga pikirkan seperti itu alurnya. Jadi jelas, alur kerja kita jelas. Tahun ini targetnya apa? Tahun ini targetnya apa? Oke ya. Baik, sekarang tadi sudah terjawab ya kuisnya ya? Kuisnya sudah terjawab ya? Oke, kuisnya sudah terjawab. Nah, sekarang sesi berikutnya Ibu dan Bapak menyampaikan progres. Nanti saya menanggapi seperti apa progres karya. Yang saya harapkan sebenarnya begini Ibu dan Bapak. Kalau progres dalam bentuk karya digital, itu sudah terupload. Kan sudah ada di YouTube-nya Ibu Bapak. Jadi semuanya sudah bisa melihat. Yang ingin saya lihat adalah laporan dari karya inovatifnya itu sejauh mana. Ya. Lalu kalau berupa publikasi ilmiah, laporannya sejauh mana. Best practice maksudnya, itu sejauh mana. Gitu ya. Jadi ini ada 2 kepentingan Ibu dan Bapak. Kepentingan siapa? Kepentingan Ibu dan Bapak. Kepentingan yang pertama, Ibu Bapak sudah susah payah membuat aplikasi, membuat tutorial, nggak tidur-tidur, gitu ya, ikut saya. Ya, jam biologinya berubah semua. Pagi, larut-larut begitu, Ibu sudah mulai ikut jam biologi saya. Sudah suka lembur-lembur sampai pagi ya Bu Widi ya. Nah, seperti itu belum bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak kaitannya dengan angka kredit. Tapi kalau Ibu dan Bapak hanya mengupload karya itu hanya diakui oleh orang lain.
bahwa ibu dan bapak berkarya. Diakui dinas pendidikan bahwa itu bapak berkarya. Tapi belum sampai memikirkan kebutuhan ibu dan bapak. Jadi saran saya, harapan saya, ibu dan bapak memikirkan. Oke, sebentar ini tadi ada satu kasus lagi, ya ini kaitannya dengan karya yang ada di Busnul ini. Apa itu di kasusnya saya ambil dari Busnul. Habis ini siap-siap yang bangku keberapa nanti menampilkan progresnya ya, progress reportnya. Kuisnya ya. Kuisnya ini ya. Mana yang duluan keisos dan layanan ini apa? Oh ini nih, nomor 6 ini ya. Nomor 6 ini tadi ya. Nomor 6 ya. Gini. Apakah apabila salah seorang kepala sekolah menyusun tutorial kegiatan lesson study, ini kan Busnul ini ya. Okay. Gitu, dalam masa darurat COVID-19, kemudian diunggah di YouTube, dapat dilaporkan sebagai best practice, dan dapat dihitung angka kreditnya. Tadi jawabnya Ibu Bapak gimana? Dapat. Dapat ya. Dapat. Nah, khusus untuk Busnul, ini kemungkinan antara dapat dan tidak dapat, itu ada di tengah-tengah. Karena mikirnya begini, karya Bu Husnul itu kalau disesuaikan tupoksinya itu untuk lembaganya, bukan untuk orang lain. Iya. Itu ya, untuk lembaganya. Yeah. Nah, maka karya yang sudah diupload oleh Bu Husnul itu bisa diselamatkan menjadi best practice, tapi dikurung lagi. Dikurungnya adalah tutorial itu dalam rangka mendampingi guru. Busnul, halo Busnul. Nah, Busnul mungkin masih sholat. Ya, dalam rangka mendampingi guru. Itu ya. Nah, sedangkan followernya diikuti orang lain di negara dimanapun yang melihat dari YouTube-nya Busnul, itu sebatas plusnya dari ini. Tapi kalau dinilai kaitannya dengan angka kredit, semuanya harus tupoksi. Harus tupoksi, dikembalikan ke tupoksi. Nanti Bu Endang menceritakan ke Busnul, saran saya itu. Jadi tetap bisa, tapi bunyi di dalam best practice-nya itu semata untuk mendampingi guru mampu meningkatkan kompetensi di lembaganya, bukan untuk memberi tutorial ke orang lain. Begitu, ya. Oke, jadi ini sudah ada pertanyaan nggak terkait dengan yang ada di kuis ini tadi? Ada Bu. Silakan. Saya bisukan tapi di-mute sendiri ya. Oke, silakan Bu. Monggo Bu Endang di-unmute sendiri. Ya. Baik Bu, terkait PKB, terkait PKG tadi kan ada hubungannya dengan yang disebut dengan SKP. SKP. Bu. Ya. Yang kita programkan pada awal tahun. Ya. Kita sudah memprogram SKP sedemikian rupa, tapi dengan adanya kondisi pandemi ini kan menjadi berubah. Berubahnya ada yang berubah lebih baik, ada yang tidak baik. Yang berubah lebih baik misalnya seperti saya mentargetkan mengikuti seminar dan lain sebagainya itu hanya 2 karena takut tidak ada yang ngundang Bu. Ternyata webinar itu dibuka begitu banyaknya Bu. Sehingga saya bisa mengikuti banyak webinar. Sementara yang saya tulis di SKP saya itu hanya 2 saja. Itu lalu bagaimana Bu? Tidak apa-apa. Kalau lebih tidak apa-apa Bu. Oh gitu. Enggak apa-apa. Mohon maaf Bunda, ini bisa saya kasih solusi? Iya. Untuk Bu Endang, itu bisa saja Bu, kita turun status nanti. Ke operator turun status sesuai dengan jumlah sertifikat yang sudah kita punya, itu kita targetkan kembali. Saya sudah begitu soalnya. Oh gitu, oke. Ya, bisa Bu. Jadi kita mengubah target, itu dengan cara turun status ke operator. Begini Bu, untuk di sekolah saya,
Ini kaitannya dengan pada waktu itu teman-teman sudah membuat target SKP terkait dengan menjadi pengawas UAN. Ternyata kan juga tidak terlaksana. Pada waktu itu saya ke Pak Teguh untuk meminta mohon teman-teman diturunkan status karena tidak ada yang tidak tercapai dan lain sebagainya. Ternyata Pak Teguh menyampaikan ke Capdin itu sudah di-lock oleh Capdin Bu, sehingga tidak bisa turun status gitu Bu. Mana yang benar Bu? Ya. Baik. Saya bisa jawab lagi, Bunda. Oh ya, oke. Yuk. Buatan Bunda, bisa, masih bisa. Saya juga melakukan seperti itu karena saya juga menargetkan menjadi pengawas UN. Ya, itu kan tidak terlaksana karena pandemi ini. Saya juga turun status, jadi saya menurunkan target saya. Oke, baik. Bisa. Berarti masih kasual ya? Begini, selama ini SKP masih belum di-lock. Jadi meskipun kita terlambat, itu masih bisa dikirim, masih bisa kita perbaiki. Coba saja nanti ke operator sekolah, masih bisa. Oke, baik. Ya. Gini Bu Endang, nanti informasi dari Bu Sukristin, terima kasih. Bila nanti di Capdinnya menyampaikan, saya nanti yang menyampaikan ganti ke Pak Imam ya. Kaitannya begini, semua kondisi saat ini yang penuh ketidakpastian, ini ibarat KKM. KKM itu diminta itu menurunkan. Maksudnya gini, kalau kita idealnya KKM-nya 75, misalnya kondisi seperti ini KKM-nya nggak memungkinkan 75, ya enggak apa-apa, atau duduk nih titik. Begitu Bu. Nah, jadi seperti itu. Jadi begini, kasusnya teman-teman SMA 10 Malang mungkin ya Bu ya, karena ada informasi bahwa itu sudah tidak bisa diturunkan status, pada waktu itu tetap kita membuat semacam laporan untuk kita upload di SKP itu Bu, itu tetap tertulis misalnya pada tanggal sekian mengawas UAN, terus ada keterangannya, tidak terlaksana karena kondisi ini, gitu Bu. Nanti aja menjadi catatan dulu aja ya. Nanti akan masalah-masalah begini mungkin menjadi sebuah informasi, ya. Karena mungkin sifatnya tidak hanya di SMA 10 pasti di banyak daerah, ya. Oke Bu Endang, terima kasih masukannya. Terima kasih. Mungkin jadi bahan pengkajian, oke ya. Saya bisukan dulu. Nah, oke. Nah sekarang berkenaan dengan SKP tadi ya. Kalau nanti PKG ya, itu berarti kan akhir tahun nih, menjelang Desember. Berarti nanti yang akan saya nilai sebagai pengawas, misalnya di SMA Nala, di SMA 10, atau di sekolah lainnya, gitu ya, yang memerlukan PKG untuk kaitannya dengan SKP. Itu yang diminta tidak lain nanti berupa digital itu. Makanya kemarin di SMA 10, di SMA Nala, itu di awal sudah saya sampaikan berkenaan dengan RPP digital. Ini digital. Kan nanti melihatnya PKG itu dari hasil-hasil digital itu. Terputus ya Bu ini ya? Iya, putus. Bu Nini terputus. Iya Bu, baru terputus Bu. Koneksinya. Nah, udah. Ada sedikit kendala tadi ya. Baik, minta maaf. Oke. Tadi sampai ngomong apa ya saya? Lupa sampean. Oh, tadi ya. Oh, SKP ya, tentang SKP ya. Jadi, kaitannya dengan SKP nanti, yang akan dilihat itu hasil dari pembelajaran BDR-nya ya. Yang RPP yang dimasukkan ke Google Classroom, yang mungkin di Google Suite, atau mungkin di Teams, itu nanti yang sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja guru.
termasuk capaian SKP-nya, nanti caranya itu yang dikerjakan, dilakukan selama daring ini. Ya, jadi itu Ibu dan Bapak, mudah-mudahan SKP-nya cukup sekian, tidak ada pertanyaan supaya segera menuju ke presentasinya teman-teman ya. Bu, izin berpendapat Bu. Oke, Pak Ferda. Mengenai soal-soal kuis tadi Bu, mohon jenengan luruskan pendapat saya ya jika salah. 456 menurut saya itu Pak Ferda di mute sendiri ya, di unmute ya. Saya dari anu. Nah, gimana Pak Ferda? Oke Bu, suaranya sudah dengar Bu. Sudah. Ini kayak kena radio gitu. Oke. Gini Bu, 456 di soal kuis tadi itu menurut saya itu karya inovatif Bu. Nomor 5 tadi saya di kuis tadi jawab best practice Bu. Tetapi saya ada sedikit kegaulan Bu antara best practice sama karya inovatif. Redaksi soal yang Ibu berikan itu adalah jika guru bahasa Inggris membuat tutorial soal kuisis. Nah, sebenarnya kalau seperti itu adalah karya inovatif Bu. Ya, tapi benar. jika guru bahasa Inggris itu membuat soal dalam bentuk kuisis karena sehingga itu menjadi salah satu cara terbaik, maka itu adalah efektif ya. Ya. Di nomor 6 itu nomor 6 Bu sekalian. Nomor 6 itu jika kepala sekolah membuat tutorial Bu ya. Kalau tutorial saja itu menurut saya adalah karya inovatif. Tetapi jika tutorial itu ternyata digunakan di sekolahnya yang membuat, maka itu akan menjadi best practice karena dipraktekkan sebagai cara baik begitu saja Bu. Iya. Iya. Yang dipikirkan Pak Ferda sudah betul. Jadi yang tadi menyusun kuisis itu memang bisa menjadi karya inovatif, gitu ya. Nah, namun ketika dalam kuisisnya itu semacam hanya memberi tutorial saja, gitu ya. Ketika nanti mau dipakai untuk karya inovatif, khawatirnya itu belum yakin apa benar sih ini merupakan teknologi tepat guna yang beneran gitu. Karena di karya inovatif yang tepat guna itu kan ada dua macam ya. Ada yang kompleks, ada yang sederhana. Nah, yang kompleks itu dikaitkan dengan tingkat publikasinya. Yang sederhana juga tingkat publikasinya. Semakin menuju kepada tingkat yang lebih luas, itu kategorinya itu kompleks. Nah, yang dimaksudkan di buku karya inovatif itu kan aplikasi dari komputer kan gitu ya. Nah, sekarang kita sandingkan begini. Aplikasi menyusun di Bu Widi itu buatnya tutorial kuisis ya. Tutorial kuisis. Kemudian yang di Bu Sukristin itu membuat aplikasinya penghitungan angka kredit. Gitu ya. Membuat penghitungan angka kredit. Kalau keduanya itu dimasukkan ke karya inovatif, itu bisa. Keduanya itu bisa. Karena semuanya sama-sama itu karya inovatif. Namun ketika nanti dibuat laporan untuk dinilai angka kredit, kemungkinan yang diakui itu yang berbasis aplikatif yang lebih rigid tadi. Yang Bu Sukristin tadi. Jadi membuat aplikasi penghitungan angka kredit sampai membuat macam software. Gitu ya. Nah, yang di kuisis tadi itu tampaknya nggak sampai seperti membuat software. Nah, daripada ini gamang, gitu ya, khawatir nanti tidak diterima di karya inovatif, lebih baik ini gunakan sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, lakukan itu sebagai bagian dari best practice. Begitu Pak Ferda. Jadi Pak Ferda sudah betul sebenarnya. Halo Pak Ferda. Iya Bu. Oke ya. Oke. Maaf Bu Nini sebelumnya ya Bu Nini. Iya. Untuk kuisis saya gitu ya. Ini judul saya kan amunisi jitu apa ya tadi lupa. Amunisi jitu untuk melejitkan prestasi siswa melalui
kuisis game gitu ya. Maksud saya itu kalau saya membuat tutorial itu sebenarnya anak-anak itu saya ajari untuk berliterasi secara digital gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi best practice yang saya buat ini dengan kuisis, dengan aplikasi kuisis itu sebenarnya tujuan saya adalah ternyata bisa loh gitu loh. Kita itu bisa meningkatkan prestasi, konsentrasi, motivasi anak-anak itu di dalam belajar. Nah ini tutorial saya itu hanya saya gunakan anak-anak, tidak harus saya jelaskan bagaimana menggunakan kuisis itu, tetapi lihatlah di sana di YouTube misalkan yang ada di channel yang sudah saya kirim linknya ke anak-anak. Ini sebagai upaya sebenarnya hanya untuk literasi bagi anak-anak. Itu maksud saya seperti itu. Tapi tujuan saya yang lebih awal adalah bahwa game ini bisa loh melejitkan prestasi siswa dengan cara-cara saya misalkan materi saya Kadina Song gitu bahasa Inggris seperti itu. Itu maksud saya seperti itu. Sudah benar atau belum Bu itu Bu? Ya, baik gini. Tapi ini untuk pembelajaran kita kaitannya dengan pertanyaan Pak Firda tadi. Artinya Bu Widi tidak menyusun software. Bukan nah, gitu ya. Makanya itu tadi ketika nanti mau dimasukkan menjadi karya inovatif gampang. Khawatir nanti tidak terakui. Tapi membuat tutorialnya ini tadi kan ya juga membuat hasil karya atau itu. Nah, supaya hasil karya itu masih bisa dimanfaatkan, maka berlindungnya dipakai untuk best practice. Best practice, iya. Nah, itu sudah betul. Oh iya, betul. Nah, itu ya, Bu ya. Oke. Pak Firda sudah mantap Pak Firda? Ya, Bu, sudah. Ampun ya. Termasuk juga tadi di kepala sekolah ya, di Bu Snul juga demikian. Jadi kalau itu dipakai untuk meningkatkan mutu guru di sekolah, itu best practice-nya. Ya. Tapi kok kaitannya dengan menyusun software-nya sehingga menghasilkan inilah itu baru bisa ke karya inovatif. Jadi intinya supaya karya ini tidak sia-sia. Gitu ya. Bisa dipakai mana yang berpeluang untuk tidak ditolak. Karena khawatirnya berpeluang ada ditolak juga kan gitu ya. Misalnya gini, wong tutorial ini kan sudah banyak di YouTube, di ini kok buat begini. Nah, siapa tahu itu jika gampang seperti itu, ragu, pakai aja untuk best practice. Dengan catatan memang masih terkait tupoksi. Begitu intinya. Oke ya. Nah, berarti nyambung dengan judulnya Bu Widi, Bu. Coba Ibu sekaligus saja, Ibu share screen bisa, Bu? Coba ya, Bu ya. Saya coba dulu. Bisa share screen ya. Ada panah kecil. Sekaligus kita sesinya untuk presentasi hasil karya Ibu dan Bapak ya, diawali dari Bu Widi dulu. Bu Widi ini penuh semangat nih dari Blitar ini. Aduh. Saya dalam bentuknya Word Bu ini Bu. Oke, enggak apa-apa. Ini sebentar. Masih menunggu Bu, masih menunggu. Oh ya. Untuk share screen sudah bisa ya? Itu yang tanda panah itu kan Bu? Tanda panah diklik. Iya. Sambil belajar share screen kita. Iya. Yang lain siap-siap mungkin semakin cepat upaya untuk menunjukkan ke saya semakin baik supaya segera terketahui gitu. Jika nanti pada saat karya-karya Ibu dan Bapak nanti kan harus saya kumpulkan juga, saya laporkan kepada Kepala Dinas. Sebentar Bu, ini masih kayaknya masih terkendala. Kendala, oke. Iya. Ada teman-teman yang sudah siap? Mau izin bertanya Bu Nini. Oke, monggo Pak Ismail. Oke, Bu Nini, itu kemarin saya dengan teman-teman itu ada yang dari SMK itu diwadahi tim PTK. Itu membuat karya, tapi saya itu hanya sebagai pengkaji materi. Itu AR. Itu gimana itu Bu? Pengkaji ya? Pengkaji materi. Kalau pengkaji itu memang belum bisa masuk ke karya inovatif, Pak, karena pengkaji saja. Nah, yang bisa itu adalah Pak Ismail membuat makalah hasil kajian terhadap karya itu tadi, Bapak bercerita,
tapi dengan catatan harus dipresentasikan dalam forum ilmiah. Begitu, itu namanya makalah prasaran. Itu bisa dinilai angka kreditnya, cuman untuk guru nilainya hanya 0,2. Tapi 0,2 di ada 10 makalah jadi 2, Pak. Nah, ya. Oke. Silakan, monggo yang mau presentasi. Yuk, siapa? Kok belum bisa Bu punya saya? Teman yang lain dulu aja. Teman-teman yang mau presentasi, tampilkan laporan ya, laporan penyusunan karya inovatifnya ya, atau laporan best practice. Laporan best practice-nya belum tentu jadi semua, tidak masalah. Atau progresnya best practice seperti apa? Ya, ayo Bu dan Bapak. Boleh dari Tuban, silakan, ayo. Bu Hanif atau gimana? Saya belum bisa caranya bikin screen, tapi saya kirim Japri ke Bu Nini. Cuman itu belum selesai juga, yang itu bab 3 masih separuh proses. Oke, gini, kita mencoba belajar ya. Semuanya belajar kan ya? Kalau nanti saya yang share screen, selamanya yang bisa hanya saya. Sekarang kita pandu bareng-bareng. Bu Anif yang jelas sudah bersedia untuk share screen kan ya? Nah sekarang kita bantu bareng. Filenya disiapkan? Sudah siap? Sudah. Ya. Lalu tolong ditekan pada tanda panah. Tulisannya panah itu ditekan bagikan. Yang di mana? Yang ada di tanda merah di laptopnya Ibu. Kan waktu masuk itu ada akhiri panggilan. Sebelah kirinya sembunyikan. Oke ya. Sekarang yang bagikan. Itu diklik. Bagikan. Sebelahnya mic. Sebelahnya mic. Share desktop itu. Share desktop. Oh ya. Ya. Share desktop sudah. Sebelah kanannya. Sudah diklik. Iya. Kalau udah diklik, Ibu di sana kan ada kotak-kotak di desktopnya Ibu. Iya. Langsung diklik. Desktopnya Ibu dulu. Ini sudah. Benar, itu sudah mulai, ini bisa. Sudah masuk. Nah sekarang, udah pinter, udah bisa. Betul. Oke. Ya, udah betul. Tapi ini yang bab 3 caranya belum nanti. Selesai. Yang bab 1, 2 nggak apa-apa. Sekarang dari judul dulu. Dari judul dulu teman-teman biar tahu. Dari judul ya. Teman-teman biar semuanya tahu. Mungkin diperbesar. Ini best practice kan ya? Iya. Oke, diperbesar. Iya. Oke, best practice. Monggo Bu Ani. Iya. Dinaikkan Bu Ani. Oh. Ini saya yang kelihatan itu. Sudah kelihatan itu. Ini apa? Best practice saya nggak kelihatan situasi yang di belajar sambil bermain move on ya. Minat belajar siswa melejit. Oke. Dah. Sekarang kita lihat latar belakangnya. Poin-poinnya apa? Untuk yang di latar belakang poin-poinnya apa? Bab 2 itu belum saya. Di bab 1 sudah? Bab 1, bab 2 kan sudah dikoreksi Bu ini. Disuruh tapi lanjut. Untuk pembelajaran teman-teman di sini. Ibu tampilkan alinea terakhirnya. Coba idenya move on tadi. Nanti cara ngeceknya begitu Ibu dan Bapak. Idenya best practice seseorang itu akan dilihat menuju ke alinea terakhir. Nah, coba naik terus. Yuk. Menuju alinea terakhir, move on itu karepe opo gitu. Nanti kan ketemu. Harus dijabarkan di sana. Nah, oke. Move on belum kelihatan, terus bawahnya. Atau Ibu bercerita dulu, move on-nya itu apa? Move on itu ini mana ini di bab 2 ini apa? Menarik. Sebentar ya. Menarik. Itu akronim. Iya.
mudah, operasikan Move video. on itu. Ya. On ya pada bisa kuisis, Maju, Bu. Kahoot. Balik, Bu. Balik lagi, Bu. Di Balik share atas. screen-nya jangan di itu tadi share screen-nya panjang stop. Kembalikan share screen lagi. Ngulang lagi. Oh. Klik lagi, bagikan. Cara share screen-nya sama. Mengulang saja. Tadi pengen ngeklik. Nah. Sampun. Sudah. Sedang proses itu. Belum. Sudah itu. Belum kelihatan, Bu. Sudah ya, sedang proses ya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya wes, ya. Oke, Ibu bercerita. Move on-nya tadi apa? Iya. Sebentar, Bu. Lama tidak ini. Move on itu menarik. Sebentar, Bu. Di bab 2 ini. Di bab 2 itu kajian teorinya. Kalau di bab 1 sudah harus terbunyikan begitu. Oh iya. Jadi kenapa move on itu sudah ada. Kan di latar belakang itu mudah ini. Ya, kalau yang di bab 1 tadi saya singkat. Di sini dalam kurungnya menarik atau mudah operasikan video elektronik pada PPT atau e-modul baik materi, game, evaluasi dan soal-soal HUTS. Jadi ya. Jadi di sini memanfaatkan media PPT tetapi bisa ada videonya, ada gamenya juga, langsung link game Kahoot, link bisa kuisis seperti itu. Terus ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, kemudian di perjalanan setelah saya dulu kan saya buat Google form untuk tanggapannya. Nah, itu banyak respon siswa. Terus juga masukkan ya. Ini ketutup lagi ya, Bu? Enggak, Pak. Enggak. Kelihatan kok. Ya, kelihatan. Nah, ini langsung di ini, Bu. Di bab 3 sampai nah ini ada kan tadi untuk melejitkan minat ya. Jadi dari sini ada beberapa pertanyaan di Google Form yang dulu sudah pernah saya share. Dan di sini ada hasil-hasilnya. Nah, rencananya ini yang mau saya tanyakan ke Bu Nini. Kan dulu saya buat yang saya share pertama kali dulu, terus dapat masukan dari teman-teman juga. Terus akhirnya saya buat lagi yang versi yang terakhir kemarin, walaupun juga masih jelek, nggak apa-apa, itu sebagai tindak lanjut begitu maksud saya. Jadi juga memperhatikan ini masukan dari respon anak-anak, tanggapan anak-anak. Jadi mungkin dibuat lebih menarik, terus ada koreksi-koreksi masukan tuh saya rencanakan untuk tindak lanjut membuat yang kemarin terakhir saya kirim itu. Oke. Jadi gini aja nanti ya, pada saat teman-teman itu menyampaikan di forum begini, Ibu Bapak urutkan berpikirnya begini. Judul saya itu ini, permasalahannya ini, solusinya ini, cara saya ini. Gitu ya nanti ya. Coba kita cek lagi ya. Sekarang permasalahan, coba. Permasalahannya apa permasalahannya? Permasalahannya apa? Karena itu nanti permasalahan nyambungnya ke bab 3. Sekalian berlatih untuk presentasi. Yuk. Iya. Jadi di sini dari latar belakang di atas, rumusan masalah dari best practice ini adalah yang pertama, apakah media belajar sambil bermain move on ini mampu melejitkan minat belajar siswa? Kemudian yang kedua, apakah media belajar sambil bermain move on ini mampu meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar? Baik. Ini Bu, kata apakah diganti bagaimana aja? Oh iya. Langsung diganti aja ya. Bagaimana? Teman-teman juga demikian kalau sama-sama menggunakan best practice. Karena di best practice itu mirip sebenarnya dengan PTK, mirip ya, mirip banget. Karena di sana juga mendeskripsikan, begitu. Jadi nanti silahkan mendeskripsikan. Nanti arahnya kepada mendeskripsikan. Jadi gunakan kata bagaimana. Oke ya, bagaimana. Nanti nomor 2 juga bagaimana. Oke, sudah ya. Terus langsung saja lihat ke bab 3 Bu.
Ketiga. Jadi cara melejitnya itu kita akan meniru Bu Anif, itu cara melejitkan. Itulah best practice-nya. Cara melejitkan itu kayak apa begitu. Daya tariknya itu di melejitkan itu, move on melejitkan. Ya. Ya, ini dengan menggunakan media pembelajaran dan memanfaatkan ya ini belajar sambil masalah. bermain handphone ya. Terus step-stepnya seperti apa step-stepnya? Ya. Kemudian ya ini seperti bercerita begitu enggak apa-apa. Oh ya. Jadi pada saat itu kan kelas 12 itu semester 6 sudah banyak ini kegiatan tryout apa pada Januari Februari waktu itu ujian praktik. Nah, sehingga untuk pemantapan saya kan kalau di sela-sela ini kan sudah capek di ujian praktik. Akhirnya saya buat media itu tadi yang bisa dibuka, diputar di rumah dimanapun itu bisa diputar ulang. Oke. Kalau begitu gini Bu, masukan saya nanti di bab 3 itu di bagian mana yang dibuat step-stepnya itu tampak jelas begitu. Langkah-langkahnya maksudnya yang jadi langkahnya itu stepnya apa kayak apa? Langkah-langkah pembelajaran melalui ini. Ini bentuknya kayak apa? Tulisannya gimana? Dibuat poin-poin apa alinea? Jadi begini, alinea itu sebenarnya boleh, tapi jelas step-stepnya, langkah-langkahnya. Langkahnya itu ya. Pertama apa? Kedua, ketiga. Pertama membuat medianya itu dengan terus habis itu pengalaman ya penulis. Kemudian setelah itu alinea kedua. Kebetulan alinea kedua sebelum saya praktekkan karena waktu itu banyak ujian praktik persiapan PSBN, maka di sini ada kesempatan untuk sharing. Oke, itu gambar-gambar tunjukkan, gambarnya tunjukkan langkahnya supaya kelihatan langkahnya. Gambarnya. Intinya biar langkah-langkah bisa dilihat orang. Ya, setelah membuat media itu, kemudian saya presentasikan di Wibek. Di sini adalah di lingkungan cabang wilayah Bojonegoro, Sikon gitu ya. Setelah itu tanggal 4. Terus? Itu tanggal 4 Maret, berarti kan masa USBN. Nah, setelah USBN baru saya terapkan ke siswa. Karena dia kan sambil menunggu, dan waktu 11 Maret kan diumumkan masa COVID. Sehingga belajar di rumah itu 11 Maret. Setelah saya kasih itu. Akhirnya saya share ke siswa kelas 12 sambil menunggu dan akhirnya ternyata ada pengumuman bahkan UN ditiadakan. Itu diceritakan di situ ya? Iya, kemudian mereka kan minta membahas soal-soal materi yang rumit, yang perlu dimantapkan lagi. Jadi saya mengambil materi fungsi trigonometri. Nah, terus saya share ke 4 kelas. Kemudian saya suruh mengisi angket tanggapan itu dan di sela-sela itu mengikuti kelas wafir juga saya ceritakan, enggak apa-apa. Ya apa? Karena kan berjalan terus waktu itu ya. Jadi ini barcode yang saya share ke siswa. Masukkan Bu Nini dulu. Hasilnya gimana hasilnya? Respon siswa. Baik. Saran saya itu masukan saya gini Bu. Pada saat Ibu bercerita tadi ngikuti Swarfir kelas saya, terus ke mana Webek tadi ya, yang kegiatan itu Ibu ceritakan sebelum melaksanakan kepada siswa. Ya. Ya, karena posisinya siswanya sedang USBN. Saya matikan dulu ya. Ya, penjenengan unmute lagi. Oke. Ya, jadi buat step-stepnya lebih diperjelas lagi, gitu ya. Langkah awalnya pada saat membekali diri, tampaknya tadi kan membekali diri dulu. Membekali dirinya dari mana? Dari Swafirtis ini, Piki ini, gitu ya.
Nah, nanti teman-teman semuanya yang best practice bisa saja alur ceritanya ya mirip ini bisa terjadi. Jadi diawali dari ikut swafirtis dulu, kemudian berikutnya apa itu ceritakan. Oke Bu Anif, sudah dilanjutkan, nggak apa-apa. Terus nanti hasil-hasil semua ini akan saya buatkan kantong ya, kantong tanda petik ya. Hasil karyanya teman-teman di anggota ini, itu nanti akan saya buatkan link, kita masukkan, nanti akan saya cobakan ya, carikan sebuah forum begitu, yang bisa mewadahi untuk forum presentasi karyanya teman-teman. Saya akan mencari dulu linknya dengan mana yang, karena harus ada organisasi yang jelas begitu, untuk bisa mempresentasikan. Gimana? Tanya dulu Bu nih. Untuk yang angket tanggapan yang terakhir itu kan siswa saya suruh memberikan saran bagi perbaikan media pembelajaran semacam ini ke depannya. Saran-saran siswa ini sudah saya rekap semua, saya tulis di sini, tapi tetap menggunakan bahasa siswa enggak apa-apa. Jadi ya ada gamenya diperbanyak, ya saya tulis gitu. Kemudian bosan fontnya Bu, terus ya itu saya tulis apa adanya gitu. Nah, kalau itu namanya testimoni Bu. Ini masuk di Google Form angket saya itu yang terakhir. Ibu nanti direkapnya di sini tuh namanya testimoni itu. Testimoni terhadap karya inovatif. Tulis begitu ya, itu testimoni tadi. Kok di testimoni pakai bahasa-bahasa seperti itu enggak apa-apa. Gitu ya. Testimoni ya. Nanti Bu khusus menyampaikan dari hasil karya ini testimoni siswa sebagai berikut begitu. Oke ya. Nah, sudah ada satu model dari Bu Anif ya. Satu lagi Bu. Apa-apa. Nah, terus kan dulu kan pertama saya membuat yang sudah saya share pertama kali itu yang target terus setelah mendapat masukan dari teman-teman juga dari siswa, maka saya membuat yang model lagi dengan isi yang sama tapi dengan model lain gitu. Berarti masuk apa ya tindak lanjut gitu apa? Berarti saya membuat dua revisi, membuat satu media direvisi apa? Yang terakhir tuh yang fix yang sudah jadi apa tetap yang awal? Kalau namanya best practice prosesnya diceritakan. Jadi ceritakan tuh begini. Untuk melejitkan prestasi siswa itu mengalami beberapa tahapan perkembangan. Perkembangan satu, instrumennya ini. Tanggapannya ini diperbaiki. Instrumen yang kedua ini. Ketiga, hasil inilah sehingga melejitkan prestasi siswa gitu Bu. Gitu ya. Oke. Putranya Bu. Oh ya, monggo. Terima kasih. Ini kebetulan karya Bu Anif ini kan pada masa pandemi ya Bu ya. Sedangkan punya saya itu sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu Bu, sebelum pandemi. Tapi memang ini saya programkan untuk SKP saya, target SKP saya di tahun ini. Terus pun di Bu Meniko. Itu apa? Judulnya apa? Bu, sebentar. Literasi digital Bu. Enggak apa-apa. Kaitannya masih dengan digital, enggak apa-apa Bu. Artinya masih bermanfaat, dikembangkan, karena begini Bu dan Bapak ke depan sudah enggak mungkin kembali ke manual. Semuanya udah digital. Itu enggak apa-apa Bu. Oke ya. Baik. Tampaknya waktunya sudah tidak memungkinkan. Berarti nanti hari Senin itu fokus langsung kepada presentasi seperti hari ini ya. Jadi Bu Hanif bisa memfinalkan. Saran saya Bu Hanif begini, semua lampiran dilengkapi, dilengkapi semua, jadilah laporan best practice utuh. Gitu ya. Nanti setelah saya kumpulkan, kalau saya sudah selesai, kegiatan ini selesai, kita rancangkan buat forum ilmiah gitu ya. Nanti ada tata aturannya yang bisa dipakai untuk kenaikan pangkat, untuk apa itu kita pikirkan berikutnya. Oke ya? Bagus, terima kasih. Anif, sama-sama. Oke Bu dan Bapak, karena waktunya sudah habis, pas 17, Ibu Bapak silakan mengisi angket tanggapan ya. Sudah ya? Bisa di stop Bu, di share screen-nya di stop Bu Hanif. Lagi mana Bu? Nah, di close maksudnya. Bentar. Yang di close-nya di tanda tadi. Ini stop. Nah, udah. Oke, bisa ya? Terima kasih. Sama-sama. Baik, Ibu dan Bapak sudah mengisi angket tanggapan kah? Sudah Bu. Sudah. Semuanya sudah. Oke ya, kalau sudah, Ibu Bapak
yang belum ini saya beri kesempatan maksimal sampai 17.30 gitu ya. Ditambah kehadiran ya, saya sudah menyampaikan di situ permintaan kehadiran. Oke ya. Ini yang sudah angkat tanggapan baru 18. Nanti saya tunggu. Ini kuisnya 40, presensinya 40. Nah, ini hari ini sudah ada konsistensi dari 2 instrumen ya, presensi dengan kuis. Berarti di awal dan di tengah itu sudah konsisten, tidak ada yang pergi, tidak ada yang datang betul awal tidak mengisi, tengah tiba-tiba mengisi, enggak. Tinggal tanggapannya. Ini saya tunggu sampai 30 menit ke depan ya. Mau saya tunggu sampai sekarang, khawatirnya Ibu dan Bapak keburu untuk sholat, persiapan sholat maghrib. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Kita sebelum kembali ke roomnya masing-masing, kita akhiri dulu kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat berkarya. Kita tunggu karyanya hari Senin depan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Sama-sama. Bareng Bu Mimi. Monggo.